Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Aroma teh melati yang baru diseduh menguar lembut di udara pagi, bercampur dengan wangi roti panggang yang diolesi selai srikaya buatan sendiri. Kinasih duduk perlahan di kursi meja makan, mengelus perutnya yang membuncit besar dengan gerakan penuh kasih. Di dalam sana, putrinya bergerak kecil, seolah ikut menikmati ketenangan pagi di apartemen mewah mereka yang menghadap ke lanskap kota Jakarta. Pada usia kehamilan 37 minggu, setiap gerakan kecil terasa seperti keajaiban. Dunianya terasa sempurna, sebuah surga kecil yang ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Sebagai pendiri dan CEO sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi agrikultur, Kinasih telah mencapai kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Ia mandiri, cerdas, dan memiliki hati yang lapang, terutama untuk keluarga yang paling ia cintai, yaitu suaminya, Pradana. Pradana adalah dunianya. Lelaki itu masuk ke hidupnya seperti angin sepau-sepau, meneduhkan dan menenangkan. Mereka bertemu di sebuah pameran seni 5 tahun lalu. Kinasih sibuk membangun perusahaannya, sementara Pradana adalah seorang kurator lepas dengan mimpi-mimpi besar. Kinasih jatuh cinta pada semangat dan visi Pradana, pada caranya memandang dunia melalui lensa keindahan. Ia tidak peduli jika penghasilan Pradana jauh di bawahnya. Baginya, cinta tidak diukur dengan materi. Justru karena itulah, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan Pradana dan keluarganya hidup dengan nyaman. Ia ingin suaminya bisa mengejar mimpinya tanpa perlu khawatir soal tagihan. Maka, sejak mereka menikah, Kinasih mengambil alih semua beban finansial. Ia tidak hanya membeli apartemen mewah ini, tetapi juga menyediakan 2 mobil Eropa, dan yang terpenting, memberikan uang bulanan tetap sebesar 20 juta rupiah ke rekening pribadi Pradana. Uang itu, kata Pradana, adalah untuk mengelola kebutuhan rumah tangga dan membantu orang tuanya. Kinasih tidak pernah keberatan. Ia melihatnya sebagai tanda cinta, sebuah cara untuk menunjukkan baktinya sebagai istri dan menantu. Keluarga Pradana, yang terdiri dari Bapak Hardi, Ibu Ratna, dan adik perempuannya, Ratih, selalu memperlakukannya seperti seorang ratu. Mereka tidak pernah berhenti memujinya. "Asih, kamu memang menantu idaman. Sudah pintar, baik hati, pengertian pula," kata Ibu Ratna hampir setiap kali mereka bertemu. Pujian-pujian itu menjadi musik merdu di telinga Kinasih, membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya untuk menopang seluruh keluarga adalah hal yang benar. Pagi itu, suasana sarapan terasa berbeda. Pradana, yang biasanya santai dengan kaos dan celana pendek, sudah rapi mengenakan kemeja linen. Di seberang meja, Ibu Ratna dan Ratih juga tampak tegang. Bapak Hardi berdeham beberapa kali, seolah sedang mempersiapkan sebuah pidato penting. Kinasih meletakkan cangkir tehnya, merasakan firasat aneh mulai merayap di hatinya. "Sayang," Pradana memulai, meraih tangan Kinasih dan menggenggamnya erat. Senyumnya tampak sedikit dipaksakan. "Ada sesuatu yang penting yang harus kami bicarakan." Kinasih balas tersenyum, meski hatinya was-was. "Ada apa, Mas?" Sepertinya serius sekali. "Begini, Asih," Bapak Hardi mengambil alih. "Kamu tahu kan, bisnis keluarga kami di bidang kerajinan perak di Yogyakarta sedang dalam tahap pengembangan. Kami mendapat tawaran investasi yang sangat besar dari seorang kolektor di Bali. Ini kesempatan emas yang tidak datang 2 kali." Kinasih mengangguk pelan. Ia tahu tentang bisnis itu, sebuah usaha kecil yang selalu dibanggakan oleh keluarga mertuanya. Meskipun selama ini Kinasih tahu bahwa operasionalnya lebih sering disokong oleh uang yang ia berikan kepada Pradana. Nah, investor ini hanya mau bertemu langsung di Bali. Pertemuannya sudah dijadwalkan lusa, dan tidak bisa diundur sama sekali. Ini menyangkut masa depan bisnis keluarga, dan tentu saja, masa depan cucu kita nanti, lanjut Ibu Ratna, matanya menatap perut Kinasih dengan tatapan penuh arti. Jantung Kinasih mulai berdebar lebih kencang. Lusa? Itu artinya sangat dekat dengan hari perkiraan lahirnya. Ke Bali? Sekarang? Tapi, Bu, dokter bilang Alia bisa lahir kapan saja dalam 2 minggu ini. Pradana mengencangkan genggamannya. "Aku tahu, sayang. Aku tahu ini waktu yang sangat tidak tepat. Percayalah,
tidak ada yang lebih aku inginkan selain berada di sisimu saat kamu melahirkan. Tapi ini benar-benar mendesak. Hanya 3 hari, kok. Kami akan berangkat lusa pagi dan pulang 3 hari kemudian. Aku janji, aku akan pastikan sudah kembali sebelum kamu masuk rumah sakit. Aku sudah siapkan semuanya. Supir siaga 24 jam, Mbak Tuti juga akan menemanimu terus. Ratih, adik iparnya, menimpali dengan nada manja. Iya, Mbak Asih. Anggap saja ini demi keponakanku. Kalau investasi ini berhasil, kita bisa membelikannya apa saja nanti. Mbak Asih kan wanita kuat, pasti bisakan menunggu sebentar? Cuma 3 hari. Seluruh ruangan terasa menyudutkannya. Argumen mereka terdengar masuk akal, dibungkus dengan kata-kata manis tentang masa depan dan tanggung jawab. Menolak berarti menjadi egois, menjadi penghalang kesuksesan keluarga. Kinasih menatap wajah suaminya, mencari celah keraguan di sana, tetapi yang ia temukan hanyalah ekspresi permohonan yang sungguh-sungguh. Bagaimana ia bisa berkata tidak pada lelaki yang sangat ia cintai? Bagaimana ia bisa menghancurkan harapan keluarga yang selama ini selalu baik padanya? Ia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa kecewa dan kesedihan yang mulai bergejolak. Baiklah, ucapnya lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. Jika memang sepenting itu, pergilah. Tapi Mas janji, ya? Begitu ada kabar dariku, Mas harus langsung pulang. Janji, sayang. Aku janji, seru Pradana dengan lega. Wajahnya langsung cerah. Ia memeluk Kinasih erat dan mencium keningnya. Terima kasih, terima kasih. Kamu memang istri terbaik di dunia. Ibu Ratna dan Ratih ikut memeluknya, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Mereka mengatakan betapa bangganya mereka memiliki Kinasih. Tapi pelukan itu terasa dingin, dan pujian itu terdengar hampa. Firasat buruk itu semakin kuat, seperti awan gelap yang berkumpul di cakrawala surga kecilnya. Namun, ia menepisnya jauh-jauh. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah hormon kehamilan, bahwa ia hanya terlalu sensitif. Ia harus percaya pada suaminya. Ia harus percaya pada keluarganya. 2 hari kemudian, Kinasih mengantar mereka ke bandara. Ia memaksakan senyum saat memeluk suaminya. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa kabari aku terus. Pasti, sayang. Kamu juga hati-hati di rumah. Jangan terlalu lelah. Aku akan meneleponmu setiap saat. Balas Pradana, mencium perut buncit Kinasih. Ayah pergi sebentar ya, nak, demi masa depanmu. Keluarga itu melambaikan tangan dengan ceria saat berjalan menuju gerbang keberangkatan. Kinasih berdiri mematung, memperhatikan punggung mereka yang semakin menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Senyum di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kosong. Ia berbalik dan berjalan sendirian kembali ke mobil, merasakan kekosongan yang luar biasa besar di dalam apartemen yang megah dan sunyi. Surga yang ia bangun terasa retak di tepiannya, dan ia tidak tahu mengapa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga semua firasat buruk ini hanyalah ketakutannya yang tidak beralasan. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, siap menghancurkan surga sempurnanya hingga tak bersisa. 3 hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Apartemen yang biasanya ramai dengan canda tawa keluarga Pradana kini terasa seperti sebuah gua yang hampa. Kinasih mencoba menyibukkan diri. Ia menyelesaikan beberapa pekerjaan dari rumah, berbicara dengan timnya melalui panggilan video, dan menata ulang kamar bayi untuk ketiga kalinya. Setiap sudut kamar itu dipenuhi barang-barang terbaik yang bisa ia beli, dari box bayi impor hingga tumpukan mainan edukatif. Semua ia siapkan dengan cinta, membayangkan wajah Pradana yang akan berseri-seri saat melihat putri mereka untuk pertama kalinya. Namun, komunikasi dengan Pradana terasa janggal. Setiap kali Kinasih menelepon, panggilannya seringkali tidak diangkat. Beberapa jam kemudian, barulah sebuah pesan singkat masuk. Maaf sayang, lagi meeting alot banget. Nanti aku telepon balik ya, tapi telepon itu tidak pernah datang. Saat Kinasih mengirim pesan panjang tentang bagaimana gerakan bayinya semakin kuat, balasannya hanya singkat. Wah, hebat. Jaga diri baik-baik ya. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada antusiasme yang biasa ia tunjukkan. Kinasih mencoba menghibur diri,
Berpikir mungkin suaminya benar-benar sibuk dengan urusan investasi yang sangat penting itu. Ia tidak mau menjadi istri yang posesif dan mengganggu. Pada malam keempat sejak kepergian mereka, Kinasih merasakan sesuatu yang aneh. Punggungnya terasa nyeri dan perutnya mengencang secara berkala. Awalnya ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai kontraksi palsu yang biasa terjadi di akhir kehamilan. Ia mencoba berendam air hangat, tetapi rasa sakit itu tidak hilang, malah semakin intens dan teratur. Panik mulai menjalari dirinya. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor pradana dengan tangan gemetar. Panggilan itu berdering lama, sebelum akhirnya dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. "Mas, angkat teleponnya, Mas. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan." Ia mengirim pesan suara sambil menahan erangan. Ia mengirim pesan teks yang sama, berulang kali, dengan tambahan emoji menangis. Tidak ada balasan. Tidak ada centang biru. Rasa sakit fisik ini bercampur dengan rasa sakit di hatinya. Di mana suaminya saat ia sangat membutuhkannya? Di mana janji yang ia ucapkan di bandara? Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dalam keputusasaan, ia menelepon sahabatnya, Widya. "Wid, tolong aku. Sepertinya aku mau melahirkan," isaknya di telepon. Tanpa banyak bertanya, Widya yang sigap langsung datang dan membawanya ke rumah sakit. Di dalam mobil, Kinasih terus mencoba menghubungi Pradana, tetapi usahanya sia-sia. Di ruang persalinan, di tengah rasa sakit yang merobek-robek tubuhnya, hanya genggaman tangan Widya yang menjadi kekuatannya. Para perawat menatapnya dengan iba, bertanya di mana suaminya. Kinasih hanya bisa menggelengkan kepala, terlalu malu dan sakit hati untuk menjelaskan. Setiap gelombang kontraksi yang datang, ia meneriakkan nama Pradana dalam hati, berharap lelaki itu bisa merasakan panggilannya dan segera datang. Tetapi yang ada hanyalah dinding putih rumah sakit dan wajah cemas sahabatnya. Setelah perjuangan selama 12 jam yang terasa seperti selamanya, tangisan bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan. Seorang bayi perempuan yang mungil dan kemerahan diletakkan di dadanya. Seketika, semua rasa sakit di tubuhnya seolah lenyap. Ia menatap wajah kecil itu, jari-jarinya yang mungil, dan matanya yang masih terpejam. Cinta yang begitu besar dan murni membanjiri hatinya, menghapus semua kepahitan yang ia rasakan. "Selamat, Asih. Dia cantik sekali," bisik Widya dengan mata berkaca-kaca. "Alia Cahaya Putri," bisik Kinasih, mencium kening bayinya. Ia memberinya nama Alia, yang berarti langit, dan cahaya, karena bayi itu adalah cahayanya di tengah kegelapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan menjadi dunia bagi putrinya. Rasa bahagia itu, sayangnya, tidak bertahan lama. Saat ia sedang beristirahat di ruang perawatan, beberapa jam setelah melahirkan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pradana. Hatinya sempat melonjak, berharap itu adalah telepon permintaan maaf. Tapi ternyata hanya sebuah pesan teks singkat. "Sabar ya, sayang, lagi meeting penting penutupan. Besok pagi kami pulang." Besok pagi? Kinasih menatap pesan itu dengan nanar. Ia baru saja mempertaruhkan nyawanya, melahirkan putri mereka, dan suaminya masih berbicara tentang meeting. Ia mengetik balasan dengan jari yang bergetar karena amarah dan kelelahan. "Aku sudah melahirkan, Mas. Alia sudah lahir." Ia menunggu dengan napas tertahan. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Seolah pesannya tidak pernah ada. Rasa lelah dan sakit hati membuatnya tertidur dengan ponsel masih di genggaman. Saat ia terbangun, hari sudah sore. Ia memeriksa ponselnya lagi, berharap ada puluhan panggilan tak terjawab dan pesan panik dari suaminya. Tapi tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah sebuah notifikasi pesan dari Widya. "Asih, kamu harus lihat ini. Tapi kamu harus kuat ya." Di bawah pesan itu, ada sebuah tangkapan layar dari unggahan Instagram Story. Akun itu milik seorang wanita yang tidak ia kenal. Foto itu menunjukkan sebuah pesta di beach club yang ramai di Bali. Dan di tengah keramaian itu, dengan latar belakang matahari terbenam yang indah, adalah pemandangan yang meremukan hatinya menjadi serpihan debu. Di sana ada Pradana, suaminya,
yang sedang tertawa lebar sambil merangkul pinggang seorang wanita cantik bergaun merah yang Kinasih kenali sebagai Jelita, seorang model yang pernah dikenalkan Pradana sebagai teman lama. Di samping mereka, Ibu Ratna dan Rati sedang mengangkat gelas koktail, tersenyum ke arah kamera. Bahkan Bapak Hardi ada di sana, tampak ceria. Tidak ada raut wajah tegang karena meeting alot. Yang ada hanyalah kebahagiaan murni dari sebuah liburan. Di bagian bawah foto itu, ada tulisan yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya, "Selamat bersenang-senang, Lovebirds." Akhirnya go public juga. Turut bahagia untuk Pradana Jelita. Dunia Kinasih seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Jadi, tidak ada pertemuan bisnis. Tidak ada investasi penting. Semuanya bohong. Suaminya, dan seluruh keluarganya yang selama ini ia sanjung dan ia biayai, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Mereka pergi berlibur dengan uangnya, bersama wanita simpanan suaminya, sementara ia berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak mereka. Rasa sakit yang ia rasakan melebihi sakitnya kontraksi persalinan. Ini adalah rasa sakit yang merobek jiwanya. Air mata yang ia tahan sejak semalam akhirnya tumpah, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kebencian yang mendalam. Ia menatap foto itu lagi, membiarkan setiap detailnya membakar ingatannya. Tawa mereka, senyum mereka, kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaannya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tangisnya berhenti seketika. Di dalam dirinya, sesuatu telah patah, tetapi sesuatu yang lain, yang lebih kuat dan lebih dingin, bangkit menggantikannya. Ia menoleh ke arah boks bayi di samping tempat tidurnya. Di sana, Alia tertidur pulas, napasnya teratur dan damai. Bayi itu tidak tahu apa-apa. Bayi itu tidak pantas memiliki ayah dan keluarga pengkhianat seperti mereka. Sambil menggendong Alia, Kinasih menatap pantulan dirinya di jendela kamar yang gelap. Wanita yang putus asa dan menangis tadi sudah tidak ada lagi. Yang ada kini adalah seorang ibu, seorang singa betina yang anaknya telah dilukai. Kesedihannya telah mengkristal menjadi sebuah keputusan yang solid dan tak tergoyahkan. Permainan sandiwara ini sudah berakhir. Sekarang, saatnya untuk perhitungan. Surga palsu yang mereka nikmati akan ia bakar habis sampai ke fondasinya. Di dalam kamar perawatan yang steril dan sunyi, hanya ada suara detak jarum jam di dinding dan napas lembut Alia yang tertidur di pelukannya. Kinasih tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, menguap bersama rasa sakit dan kekecewaan yang telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya, yaitu amarah yang dingin. Ia menatap layar ponsel di tangannya, gambar suaminya yang tertawa bahagia bersama wanita lain tercetak jelas di retinanya. Ia tidak menghapus gambar itu. Sebaliknya, ia menyimpannya, menjadikannya bahan bakar untuk api yang kini menyala di dalam dadanya. Api itu tidak panas dan membakar, melainkan dingin membeku, membekukan hatinya dari semua keraguan dan kelemahan. Selama ini ia hidup dalam ilusi, menjadi penopang bagi sandiwara keluarga yang sempurna. Ia memberikan segalanya, cinta, kepercayaan, dan tentu saja, uangnya, tanpa pernah meminta balasan selain kesetiaan. Dan inilah balasan yang ia terima. Sebuah pengkhianatan berlapis yang direncanakan dengan sangat rapi. Mereka pikir ia bodoh. Mereka pikir ia lemah. Mereka pikir ia akan menangis, memohon, dan akhirnya memaafkan demi keutuhan keluarga. Mereka salah besar. Wanita yang mereka kenal, Kinasih yang lembut dan pemaaf, telah mati di ruang persalinan tadi malam. Yang lahir kembali bersama putrinya, adalah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi masa depan anaknya dari para parasit. Dengan satu tangan memeluk Alia, tangan lainnya mulai menari di atas layar ponsel. Gerakannya mantap dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi gemetar. Tidak ada lagi keraguan. Panggilan telepon pertama yang ia lakukan adalah ke nomor pribadi manajer bank prioritasnya, seorang pria bernama Bapak Wicaksono yang sudah lama mengelola keuangannya. "Selamat sore, Bu Kinasih. Bagaimana kabarnya? Saya dengar Ibu sedang menanti kelahiran." "Sudah lahir, Pak," potong Kinasih dengan suara datar yang membuat Bapak Wicaksono terdiam di seberang sana. "Saya butuh bantuan Bapak segera. Ini darurat." "Tentu,
Bu, apa yang bisa saya bantu? Kinasih menarik napas, lalu mengeluarkannya perlahan. Saya mau Bapak memblokir beberapa fasilitas perbankan saya, efektif detik ini juga. Pertama, kartu kredit Visa Infinite Supplementary dengan nomor akhir 8842 atas nama Pradana. Kedua, kartu kredit Mastercard Wealth Supplementary dengan nomor akhir 5561 atas nama Ratih. Blokir permanen, alasannya hilang. Baik, Bu. Langsung saya proses. Ada lagi? Ada, jawab Kinasih, matanya menatap lurus ke dinding putih di depannya. Saya mau rekening bersama dengan nomor sekian-sekian atas nama saya dan Pradana dibekukan sementara. Jangan izinkan ada transaksi keluar apapun dari rekening itu. Lalu, semua perintah transfer otomatis atau standing instruction dari rekening utama saya, tolong dibatalkan. Terutama transfer bulanan sebesar 20 juta rupiah ke rekening pribadi Pradana, dan transfer 5 juta rupiah ke rekening Ibu Ratna. Hentikan semuanya. Terdengar jeda sejenak. Bapak Wicaksono sepertinya terkejut. Semuanya, Bu? Apa Ibu yakin? Saya sangat yakin, Pak Wicaksono. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun uang saya yang mengalir ke rekening-rekening tersebut mulai hari ini. Tolong pastikan perintah ini dilaksanakan sekarang juga. Kirimkan saya konfirmasi melalui email jika semuanya sudah selesai. Baik, Bu Kinasih. Akan segera saya laksanakan sesuai instruksi Ibu. Panggilan itu berakhir. Satu simpul telah ia potong. Simpul finansial yang menjadi urat nadi kehidupan mewah mereka. Ia membayangkan wajah mereka saat kartu kredit ditolak, atau saat mereka memeriksa saldo ATM yang kosong. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Itu baru permulaan. Panggilan kedua adalah kepada pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Tirtayasa, yang terkenal tegas dan tidak kenal kompromi. Ia adalah pengacara yang sama yang membantu Kinasih menyusun perjanjian pranikah beberapa tahun lalu, sebuah dokumen yang saat itu ditertawakan oleh Pradana sebagai tanda ketidakpercayaan. Hari ini, Kinasih bersyukur ia telah bersikeras. Tirta, ini aku, Kinasih, sapanya tanpa basa-basi. Asih? Ya ampun, selamat ya. Aku dengar dari Widya kamu sudah melahirkan. Perempuan, kan? Selamat sekali lagi. Suara riang Tirtayasa terdengar di telepon. Terima kasih, Tirta. Tapi aku menelepon bukan untuk itu. Aku butuh bantuanmu. Aku mau gugat cerai. Suara di seberang telepon langsung hening. Apa? Cerai? Kamu serius? Ada apa, sih? Aku serius. Seserius aku belum pernah seserius ini seumur hidupku, kata Kinasih. Nadanya yang dingin membuat Tirtayasa sadar ini bukan pertengkaran biasa. Suamiku berselingkuh. Dia membawa selingkuhannya dan seluruh keluarganya berlibur ke Bali dengan uangku, tepat saat aku melahirkan. Terdengar umpatan pelan dari Tirtayasa. Bajingan. Aku tidak percaya ini. Aku punya buktinya, akan kukirimkan sekarang. Kinasih mengirimkan tangkapan layar foto dari Instagram itu. Ia menunggu beberapa detik. Sudah kuterima. Brengsek. Ini lebih dari cukup sebagai bukti awal perzinahan. Geram Tirtayasa. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku mau proses perceraian secepat mungkin. Aku tidak mau mediasi. Aku mau hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tanganku. Dan berdasarkan perjanjian pranikah kita, aku mau memastikan dia dan keluarganya tidak mendapatkan apapun dari hartaku. Tidak sepeser pun. Itu sudah pasti. Asih. Perjanjian pranikah kita sangat kuat. Semua aset yang kamu miliki sebelum menikah dan yang kamu hasilkan dari perusahaanmu selama pernikahan adalah milikmu 100%, jelas Tirtayasa. Bagus, kata Kinasih. Dan ada lagi. Aku mau kamu melacak semua pengeluaran dari kartu kredit tambahanku yang dipakai oleh Pradana selama seminggu terakhir di Bali. Tiket pesawat, tagihan hotel, restoran mewah, butik. Aku mau semua datanya. Aku akan menuntutnya bukan hanya atas dasar perzinahan, tapi juga penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan finansial. Aku mau dia merasakan akibatnya. Aku mengerti. Kamu tenang saja, serahkan ini padaku. Aku akan siapkan tim terbaik. Kamu fokus saja pada pemulihanmu dan bayimu.
kata Tirtayasa dengan nada yang kini penuh simpati dan dukungan. Panggilan kedua selesai. Simpul hukum telah ia ikatkan, siap menjerat mangsanya. Setelah itu, ia melakukan beberapa panggilan singkat lainnya. Ia menelepon Mbak Tuti, asisten rumah tangganya yang setia. Ia memerintahkan agar seorang tukang kunci profesional datang untuk mengganti semua kunci di unit apartemennya, termasuk kunci pintu utama, pintu servis, dan akses lift pribadi. Ia juga berpesan agar tidak mengizinkan siapapun dari keluarga Pradana untuk masuk dengan alasan apapun. Barang-barang mereka, biarkan saja di dalam. Nanti akan menjadi urusan pengacara. Terakhir, ia menelepon Widya. Wid, terima kasih untuk semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Sama-sama, Asih. Kamu sahabatku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik. Lebih baik dari yang pernah kurasakan. Wid, aku boleh minta tolong lagi? Apapun, Asih. Tolong bawakan beberapa pakaian ganti untukku dan Alia besok. Aku tidak akan pulang ke apartemen. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara waktu setelah keluar dari sini. Ide bagus. Aku akan siapkan semuanya. Kamu istirahat ya, Asih. Kamu kuat sekali. Setelah semua panggilan itu selesai, Kinasih meletakkan ponselnya di meja. Ruangan itu kembali sunyi. Ia menunduk, menatap wajah mungil Alia yang masih terlelap. Ia mengelus pipi lembutnya. Amarah dingin yang tadi membekukan hatinya perlahan mencair, digantikan oleh gelombang cinta yang hangat dan protektif. Semua yang ia lakukan hari ini, semua keputusan kejam yang ia ambil, adalah untuk melindungi malaikat kecil ini. Ia tidak akan membiarkan putrinya tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Ia tidak akan membiarkan putrinya dinafkahi oleh uang yang ibunya peras keringatnya, hanya untuk dihamburkan oleh ayah dan keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Ini bukan akhir, sayang, bisiknya pada Alia. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan baru kita. Hanya kita berdua. Ibu janji, ibu akan membangunkan surga yang sesungguhnya untukmu, bukan surga palsu seperti yang kemarin. Ia memeluk putrinya lebih erat, merasakan kekuatan baru mengalir di seluruh tubuhnya. Ia mungkin lelah secara fisik, tapi jiwanya tidak pernah merasa lebih hidup dan lebih berkuasa dari saat ini. Mesin pembalasan telah dinyalakan, dan ia adalah operatornya. Di Bandara Ngurah Rai, Bali, rombongan keluarga Pradana berjalan dengan langkah angkuh dan puas. Wajah mereka berseri-seri, kulit mereka sedikit lebih gelap karena terbakar matahari, dan tangan mereka penuh dengan tas belanja dari berbagai butik ternama serta kantong-kantong berisi oleh-oleh. Mereka baru saja menyelesaikan liburan 5 hari yang sempurna, liburan yang sepenuhnya didanai oleh kemurahan hati Kinasih, meskipun mereka tidak pernah menyebutkannya seperti itu. Bagi mereka, itu adalah hak mereka. Aduh, liburan kali ini benar-benar yang terbaik, seru Ratih sambil memamerkan gelang barunya. Jelita juga asyik banget orangnya, ya kan, Mas? Lebih seru daripada Mbak Asih yang kaku. Pradana hanya tersenyum tipis. Pikirannya sedikit melayang. Ia melirik ponselnya. Ada pesan dari Kinasih tadi subuh yang mengatakan bahwa ia sudah melahirkan. Pradana merasa sedikit bersalah, tetapi perasaan itu dengan cepat ia tepis. Toh, Kinasih wanita yang kuat. Lagi pula, ia akan segera pulang dan menebusnya dengan hadiah mahal. Ia sudah membelikan sebuah kalung berlian. Pasti Kinasih akan luluh. Nanti sampai Jakarta kita makan di restoran seafood yang biasa ya, dan ibu sudah kangen sama kepiting saus padangnya, kata Ibu Ratna. Beres, Bu. Semua diatur, jawab Pradana dengan percaya diri. Ia adalah raja kecil di keluarganya. Seorang pangeran yang selalu bisa menyediakan apapun yang mereka inginkan, berkat sumber dana tak terbatas dari istrinya. Masalah pertama muncul saat mereka hendak membayar kelebihan bagasi. Pradana menyodorkan kartu kreditnya dengan santai. Petugas di konter menggeseknya beberapa kali. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Pradana mengerutkan kening. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Petugas itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak Declini. Mungkin Bapak punya kartu lain? Dengan sedikit kesal,
Pradana mengeluarkan kartu kredit lain yang juga merupakan kartu tambahan dari Kinasih. Hasilnya pun sama. Ditolak. Wajahnya mulai memerah karena malu. Di belakang mereka, antrean mulai panjang. Ratih dan ibunya menatapnya dengan pandangan bertanya. Ada apa, Mas? Bisik Ratih. Nggak tahu, mungkin ada masalah sama sistem bank. Gerutu Pradana. Ia terpaksa membayar biaya kelebihan bagasi dengan sisa uang tunai yang ia miliki, yang jumlahnya ternyata tidak sebanyak yang ia kira. Perasaan tidak enak mulai menjalari dirinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Setibanya di Jakarta, rencana makan malam mewah mereka terpaksa dibatalkan. Uang tunai Pradana sudah menipis. Kita langsung pulang saja. Nanti pesan makanan ke apartemen. Putusnya. Di mesin ATM dalam perjalanan menuju area penjemputan, Pradana mencoba menarik uang dari rekeningnya, rekening yang seharusnya sudah terisi uang bulanan 20 juta dari Kinasih. Ia memasukkan kartu, mengetik PIN, dan memilih jumlah penarikan maksimal. Di layar muncul tulisan yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak, saldo Anda tidak mencukupi. Hah? Nggak mungkin. Gumamnya tak percaya. Ia mencoba lagi, memilih jumlah yang lebih kecil. Hasilnya sama. Ia mencoba cek saldo. Angka yang tertera di sana hanya beberapa ratus ribu rupiah, sisa uang bulan lalu. Transfer 20 juta itu tidak masuk. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia mencoba menelepon manajer bank, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba menelepon Kinasih, tetapi panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Dan, kenapa lama sekali? Suara Ibu Ratna yang tidak sabar membuyarkan lamunannya. Uangnya nggak bisa ditarik. Bu, nggak tahu kenapa. Jawab Pradana dengan suara tercekat. Kok bisa? Kamu ini gimana? Sih? Terus kita pulang naik apa? Masa naik taksi biasa? Barang kita banyak begini, keluh Ratih dengan nada manja. Akhirnya, dengan sisa uang yang ada, mereka terpaksa memesan taksi online berukuran besar yang tarifnya lebih mahal. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Pradana terus-menerus mencoba menelepon Kinasih, tetapi hasilnya nihil. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari penjelasan logis atas semua keanehan ini, tetapi ia tidak menemukan satupun. Saat mobil taksi memasuki pelataran apartemen mewah mereka, Pradana merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya mereka sudah sampai di rumah. Ia akan menyelesaikan masalah ini setelah beristirahat. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Saat ia mencoba membuka pintu lobi dengan kartu aksesnya, kartu itu tidak berfungsi. Lampu indikator menyala merah. Loh? Kok nggak bisa? Gumamnya. Seorang petugas keamanan yang baru menghampiri mereka. Maaf, Bapak. Kartu aksesnya sudah tidak aktif. Tidak aktif bagaimana? Saya penghuni di sini. Bentak Pradana, emosinya mulai tersulut. Mohon maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah dari manajemen gedung atas permintaan pemilik unit, Ibu Kinasih, jawab petugas itu dengan sopan namun tegas. Dada Pradana terasa sesak. Nama Kinasih disebut. Ini pasti ada hubungannya dengan Kinasih. Bersama keluarganya, ia menuju lift pribadi yang langsung terhubung ke unit penthouse mereka. Ia mencoba menempelkan kartu aksesnya lagi. Lagi-lagi gagal. Dengan napas terengah-engah, mereka naik lift umum ke lantai teratas dan berjalan menuju pintu apartemen mereka. Pradana memasukkan kunci logamnya ke lubang kunci. Anehnya, kunci itu tidak mau masuk sepenuhnya. Seolah lubangnya telah diubah. Ia mencoba lagi dengan paksa, tetapi sia-sia. Kuncinya diganti, desis Bapak Hardi dengan wajah pucat. Apa-apaan ini? Teriak Ibu Ratna, suaranya melengking. Kenapa kita tidak bisa masuk ke rumah kita sendiri? Saat itulah, di tengah keputusasaan dan kebingungan, Pradana akhirnya berhasil menghubungi Kinasih. Panggilannya tersambung. Asih, kamu di mana? Apa yang terjadi? Kenapa semua kartu aku diblokir? Kenapa kunci apartemen diganti? Kita nggak bisa masuk ini. Semburnya tanpa jeda, suaranya penuh amarah dan kebingungan. Di seberang telepon, suasana hening sejenak. Kemudian, terdengar suara Kinasih. Suaranya begitu tenang, begitu datar, dan begitu dingin,
seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Liburannya sudah selesai, Mas? Sama jelita? Pertanyaan itu telak menghantam Pradana, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Ia tahu. Kinasih tahu segalanya. Kenapa diam? Bukannya kemarin kalian sedang merayakan hubungan kalian yang go public? Lanjut Kinasih, setiap katanya seperti belati es yang menusuk telinga Pradana. Coba tanyakan pada jelita, mungkin dia bisa membayari kalian hotel malam ini. Karena mulai detik ini, semua fasilitas yang kalian nikmati dari saya, sudah saya cabut. Asih, tunggu, ini salah paham. Aku bisa jelaskan? Gagap Pradana, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Kinasih dengan nada final. Selamat datang di dunia nyata, Pradana. Selamat menikmati hidupmu yang baru. Klik. Panggilan itu terputus. Pradana menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Di sekelilingnya, keluarganya menatapnya dengan ekspresi horor yang sama. Mereka berdiri di koridor apartemen yang mewah dan ber-AC, dikelilingi tumpukan koper dan tas belanja mereka. Tetapi tiba-tiba, semua kemewahan itu terasa mengejek mereka. Mereka terdampar. Mereka terkunci di luar surga yang selama ini mereka tinggali. Dan mereka sadar, dengan kengerian yang luar biasa, bahwa mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya rumah. Dan yang terpenting, mereka tidak punya uang. Kenyataan menghantam mereka seperti sebuah truk gandeng. Permainan telah berakhir, dan mereka kalah telak. Malam pertama setelah diusir dari surga mereka dihabiskan di sebuah motel melati yang pengap di pinggiran kota. Bau apak dan desing nyamuk menjadi musik latar dari drama keluarga yang baru saja dimulai. Pradana, Ibu Ratna, Bapak Hardi, dan Rati duduk berdesakan di atas 2 kasur yang seprainya terasa lengket. Kemewahan apartemen penthouse kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Keheningan yang canggung di antara mereka akhirnya pecah oleh isak tangis Ibu Ratna. Ini semua gara-gara kamu, dan kenapa kamu harus main gila sama perempuan itu? Lihat sekarang. Kita jadi gelandangan. Hardiknya menatap putranya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa jadi salahku? Ibu dan Rati juga ikut menikmati liburannya. Kan? Kalian juga yang paling semangat menjodoh-jodohkanku dengan jelita. Balas Pradana, suaranya serak karena stres. Tapi kami kan tidak tahu kalau akhirnya akan begini, sahut Rati dengan ketus. Sekarang bagaimana? Tasku, sepatuku, semua barang-barangku ada di apartemen itu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Perdebatan sengit itu terus berlanjut hingga larut malam. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, mencoba mencari kambing hitam atas kemalangan yang menimpa mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang menyalahkan keserakahan mereka sendiri. Di mata mereka, Kinasih adalah penjahatnya, seorang istri pendendam yang tega menelantarkan suami dan mertuanya. Mereka benar-benar lupa bahwa semua yang mereka miliki selama ini adalah pemberian dari wanita yang kini mereka caci maki. Keesokan harinya, keputusasaan memaksa Pradana untuk menelan harga dirinya. Ia mencoba menghubungi Kinasih berkali-kali, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia mengirimkan puluhan pesan melalui aplikasi, berisi permohonan maaf yang panjang, janji-janji untuk berubah, dan bujuk rayu yang membawa-bawa nama Alia, putri yang bahkan belum pernah ia lihat. Semua pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Dalam kepanikannya, ia nekat mendatangi rumah orang tua Kinasih, berharap bisa menemuinya di sana. Namun, yang menyambutnya hanyalah gerbang tinggi yang tertutup rapat dan seorang satpam yang dengan tegas mengatakan bahwa Ibu Kinasih tidak ingin diganggu. Setelah 3 hari hidup dalam ketidakpastian dan nyaris kehabisan uang, sebuah email datang dari kantor pengacara Tirtayasa. Email itu singkat dan formal, mengundang Pradana dan keluarganya untuk sebuah pertemuan guna membahas langkah-langkah awal proses perceraian dan pengembalian aset pribadi. Pertemuan itu dijadwalkan di kantor Tirtayasa, sebuah lokasi yang jelas-jelas menunjukkan siapa yang memegang kendali. Meskipun enggan, mereka tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berbicara dengan Kinasih. Kantor hukum Tirtayasa Rekan terletak di sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Jakarta. Suasananya dingin, formal, dan mengintimidasi. Pradana dan keluarganya, yang datang dengan pakaian seadanya,
Tampak sangat kontras dengan interior kantor yang mewah, dengan lantai marmer mengilap dan perabotan kayu jati yang kokoh. Mereka diantar ke sebuah ruang rapat besar yang didominasi oleh sebuah meja kayu panjang. Di salah satu sisi meja, Kinasih sudah duduk di sana. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi raut wajah sedih atau rapuh. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan riasannya tipis namun sempurna. Ia terlihat tenang, kuat, dan berwibawa. Di sampingnya, Tirtayasa duduk dengan setelan jas mahalnya, memancarkan aura profesionalisme yang dingin. Pradana dan keluarganya duduk di seberang mereka, merasa seperti terdakwa di meja pengadilan. Suasana begitu tegang hingga suara pendingin ruangan pun terdengar seperti dengungan yang mengancam. Ibu Ratna adalah yang pertama memecah keheningan, mencoba menggunakan senjata andalannya, manipulasi emosional. "Asih, nak," ucapnya dengan suara bergetar yang dibuat-buat. "Maafkan kami. Maafkan Pradana. Kami semua hilaf. Tapi tolong, jangan seperti ini. Pikirkan Alia, cucu ibu. Kasihan dia kalau harus tumbuh tanpa ayah." Pradana menimpali, matanya menatap Kinasih dengan tatapan memohon. "Sayang, aku bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Jelita itu hanya kesalahan sesaat. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Demi putri kita, Asih." Kinasih menatap mereka satu persatu, ekspresinya tidak berubah. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat kecil kepada Tirtayasa. Pengacaranya itu mengangguk, lalu dengan gerakan perlahan, ia mendorong sebuah map tebal berwarna biru ke tengah meja. "Kesalahan sesaat?" Tirtayasa memulai, suaranya tenang namun menusuk. "Di dalam map ini ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini bukanlah kesalahan sesaat, melainkan sebuah pola hidup yang sudah direncanakan." Ia membuka map itu dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu, menyebarkannya di atas meja seperti seorang pemain kartu yang memamerkan kartu kemenangannya. Pertama, cetakan foto-foto dari media sosial. Bukan hanya satu foto, tetapi puluhan foto dari berbagai akun yang menunjukkan kemesraan Pradana dan Jelita selama di Bali, yang juga dihadiri oleh seluruh keluarga. Lalu, ia mengeluarkan lembar demi lembar laporan tagihan kartu kredit. "Ini adalah tagihan dari kartu kredit Ibu Kinasih yang Anda gunakan, Pak Pradana. Tiket pesawat kelas bisnis untuk Anda, Nona Jelita, dan seluruh keluarga Anda. Totalnya hampir 100 juta rupiah. Ini tagihan menginap 5 malam di suite mewah seharga 20 juta per malam di Hotel Mulia Bali. Ini tagihan makan malam di restoran-restoran paling mahal, totalnya puluhan juta. Ini tagihan belanja di butik-butik desainer untuk Nona Ratih dan Nona Jelita. Semuanya, sekali lagi, dibayar dengan uang Ibu Kinasih." Wajah Pradana dan keluarganya berubah pucat pasi. Napas Ibu Ratna terdengar berat. Ratih menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap Kinasih. "Jadi, tolong jangan sebut ini kesalahan sesaat," lanjut Tirtayasa. "Ini adalah penipuan. Ini adalah eksploitasi finansial yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh Anda semua. Kalian semua adalah kaki tangannya." Setelah semua bukti tak terbantahkan itu terhampar di depan mata, topeng mereka pun mulai retak dan luruh. Sandiwara penyesalan berakhir, digantikan oleh sifat asli mereka yang penuh keserakahan. "Jadi kamu mau pamer sekarang? Hah?" bentak Ibu Ratna, nada suaranya berubah menjadi tajam dan penuh kebencian. "Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa seenaknya menghina kami? Harusnya kamu itu bersyukur. Wanita mandiri sepertimu masih ada yang mau menikahi. Pradana sudah berkorban banyak dengan menikahimu." Ratih ikut menimpali dengan suara sengit. "Iya, Mbak Asih pikir Mas Pradana tidak tersiksa? Harus hidup di bawah bayang-bayang istri yang gila kerja. Wajar saja kalau dia cari kebahagiaan lain." Pradana, yang sudah kehabisan kata-kata, hanya bisa menatap Kinasih dengan putus asa. "Asih, tolong, aku benar-benar minta maaf. Jangan lakukan ini padaku, pada keluarga kita." Akhirnya, Kinasih angkat bicara. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya mengandung beban dan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Keluarga?" Ia mengulang kata itu dengan senyum sinis. "Keluarga tidak akan berpesta pora saat salah satu anggotanya sedang mempertaruhkan nyawa.
Keluarga tidak akan bersekongkol untuk menipu dan menguras harta anggotanya sendiri. Kalian bukan keluargaku. Ia berdiri, tatapannya menusuk tajam ke arah Pradana. Selama 5 tahun, aku memberimu segalanya. Kepercayaanku, cintaku, dan akses tak terbatas ke semua hasil kerja kerasku. Aku pikir aku sedang membangun sebuah keluarga, tapi ternyata aku hanya sedang membiayai sekelompok parasit. Sekarang, pesta kalian sudah berakhir. Ia menatap Ibu Ratna dan Ratih. Dan untuk kalian, selamat menikmati kembali kehidupan kalian seperti sebelum Pradana mengenalku. Saya yakin kalian masih ingat caranya. Kinasi berbalik, memberikan isyarat terakhir pada Tirtayasa. Semua tuntutan dan komunikasi selanjutnya akan melalui pengacara saya. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi. Ia berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan kepala tegak, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat kehancuran di wajah mereka. Ia tidak perlu mendengar umpatan atau permohonan mereka lagi. Di luar ruangan, ia menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Topeng-topeng itu telah terbuka, dan ia akhirnya bebas. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Pihak Pradana, yang kini hanya mampu menyewa seorang pengacara junior yang kurang berpengalaman, mencoba melawan dengan gigih. Mereka menuntut pembagian harta Gonogini, mengklaim bahwa Pradana telah memberikan dukungan moral dan kontribusi non-material yang tak ternilai bagi kesuksesan karir Kinasih. Mereka berargumen bahwa sebagai seorang suami, Pradana berhak atas setengah dari semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Di ruang sidang yang dingin, argumen itu terdengar menggelikan. Tim pengacara Tirtayasa dengan mudah mematahkannya satu persatu. Mereka menyajikan perjanjian pranikah yang solid dan mengikat secara hukum, yang dengan jelas menyatakan pemisahan harta mutlak. Mereka menghadirkan saksi ahli, termasuk Direktur Keuangan Perusahaan Kinasih, yang bersaksi di bawah sumpah bahwa Pradana tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis apapun dan tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pertumbuhan perusahaan. Pukulan telak terakhir adalah saat Tirtayasa mempresentasikan bukti-bukti pengeluaran fantastis Pradana dan keluarganya selama liburan di Bali. Rincian tagihan kartu kredit itu dibacakan di depan hakim, memperlihatkan gaya hidup mewah yang mereka nikmati atas biaya Kinasih, tepat pada hari-hari di mana Kinasih sedang berjuang di rumah sakit. Bukti perselingkuhan yang terang-terangan itu tidak hanya menghancurkan klaim moral Pradana, tetapi juga membuat hakim menatapnya dengan pandangan muak. Gugatan mereka atas harta Gonogini ditolak mentah-mentah. Sementara proses hukum berjalan, kerajaan parasit yang dibangun di atas uang Kinasih runtuh dengan cepat. Tanpa aliran dana bulanan, kehidupan mereka terjerembab ke dalam jurang kemiskinan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pradana, dengan reputasinya yang hancur, kesulitan mencari pekerjaan. Namanya sudah tercemar di kalangan elit Jakarta. Tidak ada galeri seni atau kolektor yang mau berurusan dengannya. Setelah berbulan-bulan menganggur dan hidup dari menjual barang-barang pribadi yang tersisa, ia akhirnya terpaksa menerima pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe di pusat perbelanjaan. Setiap hari, ia harus menelan ludah, melayani orang-orang yang dulu berada di lingkaran sosialnya, menahan malu saat ada yang mengenalinya dan berbisik-bisik. Jelita, sang pelakor, tentu saja tidak bertahan lama. Begitu ia tahu bahwa sumber kemewahan Pradana telah mengering, ia menghilang tanpa jejak. Ia meninggalkan Pradana dengan sebuah pesan singkat yang kejam, "Aku butuh pria sukses, bukan benalu yang gagal." Keluarga Pradana di Yogyakarta juga merasakan dampaknya. Ternyata, selama ini mereka telah menggadaikan rumah warisan mereka untuk menutupi utang dan membiayai gaya hidup mewah Ratih di Jakarta. Mereka selalu berasumsi bahwa Kinasih, sang mesin ATM berjalan, akan selalu ada untuk menyelamatkan mereka. Kini, tanpa bantuan finansial, mereka tidak mampu membayar cicilan bank. Rumah itu akhirnya disita. Bapak Hardi, Ibu Ratna, dan Ratih terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar sempit di sebuah gang yang becek. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini, hanya tinggal kenangan pahit. Ibu Ratna, yang terbiasa dilayani, kini harus belajar kembali cara memasak dengan anggaran terbatas dan mencuci pakaian dengan tangan. Ratih, yang putus kuliah karena malas, harus merasakan kerasnya dunia kerja. Tanpa ijazah dan keahlian,
Pekerjaan terbaik yang bisa ia dapatkan adalah sebagai penjaga toko pakaian dengan gaji jauh di bawah upah minimum. Pertengkaran dan saling menyalahkan menjadi menu sehari-hari di rumah kontrakan mereka yang panas dan sumpek. Di sisi lain, dunia Kinasih justru semakin bersinar. Ia tidak pernah membuang waktu untuk memikirkan atau menikmati kejatuhan mantan suaminya. Seluruh energi dan fokusnya tercurah pada dua hal, Alia dan perusahaannya. Menjadi seorang ibu tunggal memberinya kekuatan dan motivasi yang luar biasa. Setiap senyuman, setiap celoteh, dan setiap tangisan Alia adalah pengingat akan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia menyewa seorang pengasuh terpercaya, sehingga ia bisa tetap memimpin perusahaannya tanpa mengabaikan putrinya. Di bawah kepemimpinannya yang lebih fokus dan bersemangat, perusahaannya justru berhasil mendapatkan suntikan dana investasi baru yang sangat besar, melambungkan nilainya ke level yang lebih tinggi. Kesuksesannya menjadi berita di berbagai media bisnis, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu teknopreneur wanita paling berpengaruh di negeri ini. Ia membangun kembali dunianya, bukan di atas pondasi cinta yang rapuh, melainkan di atas pilar kekuatannya sendiri. Hari putusan cerai akhirnya tiba. Hakim mengetuk palu, mengabulkan perceraian mereka, memberikan hak asuh Alia sepenuhnya kepada Kinasih, dan memerintahkan Pradana untuk membayar sejumlah kecil tunjangan anak setiap bulannya, jumlah yang ironisnya bahkan tidak cukup untuk membayar sewa kontrakannya sendiri. Kerajaan parasit itu telah resmi runtuh menjadi debu. Kinasih keluar dari gedung pengadilan, bukan dengan perasaan kemenangan atau balas dendam, melainkan dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia akhirnya bebas. Badai telah berlalu, dan kini ia siap menyambut langit cerah yang terbentang luas di hadapannya dan putrinya. 2 tahun berlalu. Waktu, seperti air yang mengalir tenang, perlahan mengikis tepi-tepi tajam dari luka di hati Kinasih. Ia tidak melupakan pengkhianatan itu, tetapi ia belajar untuk tidak lagi membiarkannya mendefinisikan dirinya. Puing-puing hatinya yang hancur tidak ia buang, melainkan ia pungut satu persatu dan ia susun kembali menjadi sebuah mozaik baru yang jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Pusat dari mozaik itu adalah Alia. Alia kini telah tumbuh menjadi seorang balita yang ceria dan pintar. Ia adalah matahari kecil yang cahayanya mampu menghalau setiap sisa kegelapan di dalam jiwa ibunya. Rutinitas Kinasih kini berputar di antara dua dunia, ruang rapat yang penuh strategi bisnis dan taman bermain yang penuh tawa riang. Ia menemukan keseimbangan yang sempurna. Di pagi hari, ia adalah seorang CEO yang tegas dan visioner, memimpin perusahaannya menuju pencapaian-pencapaian baru. Namun begitu jam kerja usai, ia akan berubah 180 derajat menjadi Bunda, seorang ibu yang rela merangkak di lantai, membangun menara dari balok warna-warni hanya untuk melihat putrinya bertepuk tangan gembira saat menara itu ambruk. Kata pertama yang diucapkan Alia bukanlah ayah, melainkan Bunda. Langkah pertamanya diambil sambil berpegangan pada jemari Kinasih. Setiap malam, Kinasih akan membacakan dongeng untuknya, menciptakan suara-suara lucu untuk setiap karakter, hingga Alia tertidur pulas dalam pelukannya. Momen-momen kecil inilah yang menjadi obat penyembuhnya. Momen-momen ini menegaskan bahwa keputusannya 2 tahun lalu adalah keputusan paling benar yang pernah ia ambil. Kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah kebahagiaan yang otentik, yang ia bangun sendiri, bukan kebahagiaan semu yang dulu ia beli dengan uangnya. Proses penyembuhan itu tentu tidak selalu mudah. Ada kalanya, saat ia sendirian di malam hari setelah Alia tertidur, kenangan pahit itu datang menyelinap. Ia akan teringat pada tawa Pradana, pada janji-janji manisnya, pada ilusi keluarga sempurna yang pernah ia dambakan. Kadang, saat melihat sebuah keluarga lengkap berjalan-jalan di mal, ada secuil rasa ngilu yang menyentuh hatinya. Sebuah pertanyaan, bagaimana jika, kadang terlintas. Namun, Kinasih yang sekarang sudah berbeda. Ia tidak lagi membiarkan perasaan itu menenggelamkannya. Ia akan menarik napas dalam-dalam, berjalan ke kamar Alia, menatap wajah damai putrinya, dan seketika ia akan teringat kembali pada kekuatannya. Ia akan bersyukur karena telah melepaskan dirinya dari kebohongan. Untuk membantu dirinya sendiri, ia mulai melakukan hal-hal baru. Ia bergabung dengan sebuah kelas yoga di akhir pekan, belajar untuk menenangkan pikirannya dan menyatukan kembali jiwa dan raganya. Ia juga menemukan kembali hobi lamanya melukis, menuangkan semua emosinya ke atas kanvas.
Apartemennya yang dulu terasa dingin dan kosong kini dipenuhi oleh lukisan-lukisan abstrak karyanya, penuh dengan warna-warna cerah yang merepresentasikan semangat hidupnya yang baru. Ia juga mempererat hubungannya kembali dengan keluarga dan sahabat-sahabat sejatinya. Rumah orang tuanya menjadi tempatnya pulang di setiap akhir pekan. Widya, sahabatnya, menjadi partner setianya dalam segala hal, dari menemaninya begadang saat Alia sakit, hingga menjadi teman curhat di saat-saat ia merasa lelah. Ia membangun sebuah benteng pertahanan yang kokoh di sekelilingnya, yang hanya diisi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Suatu Sabtu sore, saat sedang menemani Alia bermain di sebuah taman bermain dalam ruangan di sebuah mall mewah, takdir mempertemukannya dengan sepotong masa lalunya. Saat sedang tertawa melihat Alia meluncur di perosotan, matanya tak sengaja menangkap sesosok pria kurus yang sedang mengepel lantai di dekat area pujasera. Pria itu mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam. Wajahnya tampak lelah, kuyu, dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya sedikit menipis dan punggungnya agak membungkuk. Butuh beberapa detik bagi Kinasih untuk mengenali pria itu. Dia adalah Pradana. Jantung Kinasih sempat berdebar kencang sesaat, sebuah refleks dari trauma masa lalu. Ia melihat Pradana bekerja dengan gerakan lamban, tanpa semangat, menghindari kontak mata dengan para pengunjung mal yang lalu lalang. Tidak ada lagi jejak pangeran menawan yang pernah membuatnya jatuh cinta. Yang ada hanyalah seorang pria yang kalah oleh kehidupan. Tak jauh darinya, seorang supervisor membentaknya karena ada noda yang terlewat. Pradana hanya menunduk dan mengangguk, lalu kembali menggerakkan kain pelnya dengan lebih cepat. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Kinasih memalingkan wajahnya, bukan karena jijik, melainkan karena ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Tidak ada rasa puas karena melihat musuhnya menderita. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kekuatan yang dulu dimiliki pria itu atas emosinya kini telah lenyap tak bersisa. Ia hanyalah debu dari masa lalu. Bunda, lihat. Alia bisa ayun cendiwi. Suara cempreng Alia membuyarkan lamunannya. Kinasih menoleh dan tersenyum tulus. Ia menghampiri putrinya yang sedang berusaha naik ke atas ayunan. Ia melupakan sosok pria di pujasera itu secepat ia melihatnya. Ia mengangkat Alia dan mendudukannya di ayunan, mendorongnya pelan sambil menyanyikan lagu anak-anak. Tawa riang Alia menggema, menjadi satu-satunya suara yang penting di dunianya. Malam itu, setelah menidurkan Alia, Kinasih duduk di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota. Ia teringat kembali pada pertemuannya dengan Pradana sore tadi. Ia akhirnya mengerti arti kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangannya bukanlah saat ia berhasil membuat Pradana dan keluarganya jatuh miskin. Itu hanyalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Kemenangannya yang sejati adalah saat ia melihat pria itu dan tidak merasakan apa-apa. Kemenangannya adalah saat ia bisa memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia memaafkan untuk melepaskan sisa-sisa terakhir dari racun kepahitan di hatinya, memberinya ruang untuk diisi penuh oleh kedamaian dan kebahagiaan. Ia menatap langit malam yang luas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh sepenuhnya. Puing-puing hatinya telah berhasil ia bangun kembali menjadi sebuah istana yang megah, di mana ia dan putrinya adalah ratunya. 3 tahun setelah perceraiannya, pada hari ulang tahun Alia yang kelima, Kinasih berdiri di atas panggung di sebuah hotel bintang 5. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penerima penghargaan Women Technopreneur of the Year. Perusahaannya, yang berfokus pada inovasi untuk meningkatkan hasil panen para petani kecil, telah mengubah kehidupan ribuan orang dan kini dinilai sebagai salah satu perusahaan rintisan paling menjanjikan di Asia Tenggara. Di hadapan ratusan tokoh bisnis dan pejabat pemerintah, Kinasih memberikan pidato yang menginspirasi. Ia berbicara tentang ketekunan, inovasi, dan pentingnya menciptakan bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial. Di akhir pidatonya, ia tersenyum hangat. Namun, dari semua pencapaian ini, gelar terbaik yang pernah saya miliki adalah menjadi Bunda bagi putri saya, Alia Cahaya Putri, yang hari ini berulang tahun kelima. Ucapnya, suaranya sedikit bergetar karena haru. Dialah cahaya dan inspirasi terbesar saya. Penghargaan ini saya persembahkan untuknya,
Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Di barisan depan, Alia, dalam gaun mungilnya yang cantik, bertepuk tangan paling keras, didampingi oleh kakek dan neneknya. Kehidupan Kinasih telah menemukan ritmenya yang indah. Ia telah berhasil membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak membutuhkan seorang pria untuk menjadi lengkap. Ia adalah pusat dari semestanya sendiri. Ia telah membangun sebuah lingkaran kehidupan yang penuh dengan cinta yang tulus. Teman-temannya, keluarganya, dan timnya di kantor adalah pilar-pilar yang menyokongnya. Rumahnya tidak pernah sepi, selalu diisi oleh canda tawa orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Ia tidak menutup hatinya untuk cinta, tetapi standarnya telah berubah total. Ia tidak lagi mencari pangeran menawan yang perlu diselamatkan. Jika suatu saat cinta itu datang, ia harus datang dalam wujud seorang partner yang setara, yang menghargai kekuatan dan kemandiriannya, bukan seseorang yang melihatnya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Sesekali, Tirtayasa, pengacaranya yang kini menjadi sahabat baiknya, akan mengajaknya makan malam. Percakapan mereka selalu hangat dan penuh tawa, sebuah hubungan yang tumbuh perlahan di atas fondasi rasa saling menghormati. Tidak ada desakan, tidak ada ekspektasi. Kinasih hanya menikmati kebersamaan itu, membiarkan masa depan mengalir dengan sendirinya. Untuk merayakan ulang tahun Alia dan semua pencapaiannya, Kinasih memutuskan untuk melakukan sesuatu yang simbolis. Ia memesan tiket ke sebuah tempat yang pernah menjadi sumber rasa sakitnya yang paling dalam, Bali. Ia ingin merebut kembali tempat itu, mengubah kenangan buruk menjadi kenangan baru yang indah. Namun, kali ini perjalanannya sangat berbeda. Ia tidak menginap di resort mewah yang ramai di Kuta atau Seminyak. Ia menyewa sebuah villa pribadi yang tenang dan asri di tengah hijaunya sawah di Ubud. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk berbelanja atau berpesta, melainkan untuk menikmati alam, belajar membuat kerajinan perak bersama penduduk lokal, dan memperkenalkan Alia pada kekayaan budaya Pulau Dewata. Setiap sudut pulau yang mereka kunjungi, ia isi dengan tawa Alia dan kebahagiaan mereka berdua, secara efektif menulis ulang sejarah pribadinya di tempat itu. Pada hari terakhir liburan mereka, Kinasih mengajak Alia ke sebuah pantai terpencil saat fajar menyingsing. Langit di ufuk timur perlahan berubah warna, dari ungu gelap menjadi jingga keemasan. Hanya ada mereka berdua di sana, ditemani suara debur ombak yang menenangkan. Kinasih duduk di atas pasir yang dingin, sementara Alia dengan gembira berlari-lari kecil di tepi air, membiarkan ombak kecil menyapu kakinya. Kinasih memandang putrinya, bintang kecilnya, lalu memandang matahari yang mulai menampakkan dirinya, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh dunia. Fajar yang baru. Ia teringat pada malam tergelap dalam hidupnya, di ruang persalinan yang sunyi, saat ia merasa sendirian dan dikhianati. Ia teringat pada amarah dingin yang memberinya kekuatan untuk bangkit. Ia teringat pada setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap momen kecil yang telah membawanya ke titik ini. Semua itu tidak lagi terasa menyakitkan. Semua itu kini menjadi bagian dari permadani kehidupannya yang kaya warna, benang-benang gelap yang justru membuat benang-benang emasnya bersinar lebih terang. "Bunda, lihat." Mataharinya bangun, seru Alia sambil menunjuk ke arah matahari. Kinasih tersenyum, senyum yang paling tulus dan damai. Ia merentangkan tangannya, dan Alia berlari ke dalam pelukannya. Ia memeluk putrinya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. "Iya, sayang," bisiknya. "Mataharinya sudah bangun. Dan hari ini akan menjadi hari yang sangat indah." Sambil memeluk putrinya, ia menatap cakrawala yang semakin terang. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya telah menjadi pelajaran, bukan penjara. Di hadapannya, terbentang masa depan yang luas dan tak terbatas, secerah fajar yang baru saja merekah di Pulau Dewata. Ia bebas, ia utuh, dan ia bahagia. Dan itu adalah akhir yang paling sempurna. Langit senja di atas kota Jakarta melukiskan gradasi warna jingga dan nila yang hangat. Di sebuah rumah di pinggiran selatan kota, tawa seorang gadis kecil yang kini beranjak remaja terdengar dari halaman belakang yang rimbun. Rumah itu berbeda dari apartemen penthouse yang dulu ditinggali Kinasih. Tidak ada kemewahan yang dingin dan kaku. Sebaliknya, rumah ini terasa hangat dan hidup, dengan taman luas yang dirancang sendiri oleh Kinasih, penuh dengan bunga-bunga melati, kamboja, dan sebuah pohon mangga besar tempat ayunan kayu terikat di salah satu dahannya.
Ini adalah istana yang sesungguhnya, dibangun di atas fondasi kedamaian. Alia, kini berusia 12 tahun, sedang asyik bermain bulu tangkis dengan seorang pria berperawakan tenang dan berkacamata. Pria itu adalah Tirtayasa. Hubungan mereka selama bertahun-tahun telah berevolusi dari sekadar klien dan pengacara, menjadi sahabat, dan akhirnya, menjadi sepasang kekasih yang matang. Tidak ada drama atau gairah yang meledak-ledak. Cinta mereka tumbuh perlahan, berakar pada rasa saling menghormati, percakapan intelektual yang hangat, dan pemahaman mendalam akan masa lalu masing-masing. Tirtayasa, seorang duda tanpa anak, menemukan kehangatan keluarga yang telah lama hilang bersama Kinasih dan Alia. Ia tidak pernah mencoba menggantikan posisi seorang ayah, melainkan hadir sebagai sosok Om Tirta, seorang paman, sahabat, dan mentor yang selalu ada untuk Alia. Kinasih memperhatikan mereka dari teras sambil menyesap tehnya. Ia kini berusia awal 40-an, namun gurat-gurat kebahagiaan di sekitar matanya membuatnya tampak lebih muda dan bersinar. Perusahaannya telah menjadi perusahaan publik, sebuah raksasa di bidang teknologi agrikultur yang dampaknya terasa hingga ke pelosok negeri. Namun kesuksesan terbesarnya, ia tahu, adalah pemandangan di hadapannya saat ini. Putrinya yang tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan percaya diri, tertawa lepas di bawah langit senja. Beberapa hari yang lalu, sebuah amplop tipis berwarna coklat tiba di kantornya. Amplop itu tidak memiliki nama pengirim, hanya alamat sebuah rumah sakit umum di Yogyakarta. Di dalamnya ada sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar dan sedikit miring. Tulisan tangan yang pernah sangat ia kenal. Surat itu dari Pradana. Kinasih membacanya sekali, lalu menyimpannya. Surat itu tidak berisi permintaan uang atau permohonan untuk kembali. Isinya singkat, penuh dengan penyesalan yang terasa tulus setelah ditempa oleh waktu dan penderitaan. Pradana menceritakan bahwa ibunya, Ratna, telah meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit. Ayahnya kini tinggal bersamanya di sebuah rumah kontrakan kecil, juga dalam kondisi sakit-sakitan. Ratih telah menikah dengan seorang pria biasa dan pindah keluar kota, menjalani hidupnya sendiri. Pradana menulis bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun untuk merenungi kesalahannya. Ia akhirnya sadar bahwa ia dan keluarganya telah menjadi parasit yang menghancurkan inang terbaik yang pernah mereka miliki. Ia tidak meminta maaf karena tahu perbuatannya tak termaafkan. Ia hanya ingin Kinasih tahu bahwa ia telah belajar. Di akhir suratnya, ia hanya memiliki satu permintaan, aku tidak berani meminta untuk bertemu dengannya. Aku hanya ingin tahu seperti apa rupanya sekarang. Jika kau berbaik hati, maukah kau mengirimkanku selembar fotonya? Aku hanya ingin melihatnya sekali sebelum semuanya terlambat. Aku didiagnosis menderita gagal ginjal. Malam itu, Kinasih tidak bisa tidur. Ia menunjukkan surat itu kepada Tirtayasa. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Tirtayasa menggenggam tangannya. Lakukan apa yang membuat hatimu paling damai, Asih. Bukan apa yang menurutmu pantas dia dapatkan. Ini tentang dirimu, bukan tentang dia lagi. Keesokan harinya, Kinasih duduk bersama Alia di kamarnya. Alia, yang sudah cukup besar untuk mengerti, tahu garis besar cerita orang tuanya. Ia tahu ayahnya pergi dan tidak pernah kembali. Bunda, kenapa ayah tidak pernah cari Alia? Tanyanya suatu kali dengan polos. Saat itu, Kinasih memeluknya dan menjawab dengan jujur namun lembut. Bukan karena dia tidak sayang padamu, nak, tapi karena ayahmu mengambil jalan yang berbeda, jalan yang membuatnya tidak bisa bersama kita. Tapi kamu harus tahu, kamu ada di dunia ini karena sebuah cinta. Dan yang terpenting, Bunda akan selalu ada di sini, mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Kini, sambil memegang surat dari Pradana, Kinasih memutuskan untuk jujur pada putrinya. Ia menceritakan tentang surat itu dengan bahasa yang sederhana. Ayah biologismu sedang sakit parah, sayang. Dia ingin melihat fotomu. Alia terdiam sejenak, memproses informasi itu. Lalu ia menatap ibunya dengan mata jernihnya yang mirip mata Kinasih. Apa Bunda sedih? Kinasih menggeleng. Bunda tidak sedih. Bunda hanya merasa, semuanya sudah selesai. Bunda sudah memaafkannya sejak lama. Kalau begitu, boleh Alia kirim foto untuknya, kata Alia dengan bijak. Mungkin itu bisa membuatnya sedikit lebih baik.
Hati Kinasih menghangat. Putrinya tumbuh dengan hati yang penuh welas asih, tidak ternoda oleh kepahitan masa lalunya. Hari itu juga, ia mencetak sebuah foto terbaru Alia. Foto di mana Alia sedang tersenyum lebar di hari kelulusannya dari sekolah dasar, memegang piala juara kelas. Ia memasukkan foto itu ke dalam amplop baru, tanpa menulis sepatah kata pun sebagai balasan. Ia mengirimkannya ke alamat rumah sakit itu. Itu bukan tanda rekonsiliasi. Itu adalah tanda penutupan. Sebuah tindakan pamungkas dari seorang wanita yang telah sepenuhnya sembuh, yang kini cukup kuat untuk menunjukkan belas kasihan pada orang yang pernah menghancurkannya. Kini, di teras rumahnya, saat Tirtayasa dan Alia berjalan menghampirinya sambil tertawa, Kinasih merasa sebuah kedamaian yang sempurna menyelimuti dirinya. Ia telah melewati malam yang paling gelap, berjuang sendirian dalam badai, dan berhasil membangun kembali istananya dari puing-puing. Ia tidak hanya selamat, ia menang. Tehnya diminum, Bun. Nanti dingin, kata Alia sambil mengambil alih cangkir dari tangan ibunya. Kalian mainnya seru sekali. Sepertinya Bunda kalah populer dari Om Tirta, goda Kinasih. Tirtayasa tersenyum. Juaranya tetap Bunda, kok. Aku dan Alia hanya tim hore. Mereka bertiga duduk bersama, berbagi cerita tentang hari itu, merencanakan liburan akhir tahun, membicarakan hal-hal kecil yang membentuk sebuah kehidupan yang utuh. Di tengah mereka, ada cinta yang tenang, dewasa, dan nyata. Saat matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di ufuk barat, meninggalkan semburat ungu terakhir di langit, Kinasih bersandar di bahu Tirtayasa, sementara Alia menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Ia sadar, inilah surga yang sesungguhnya. Bukan surga yang dibeli dengan uang atau dibangun di atas pujian palsu, melainkan surga yang tumbuh dari benih ketulusan, kekuatan, dan cinta sejati. Fajar yang baru telah lama tiba dalam hidupnya, dan kini, ia menikmati senja yang indah dengan hati yang penuh syukur.